Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bagus, kembali lagi bersama saya Mel Fauzia di podcast Si Bagus, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni tentang moderasi beragama. Di tengah kehidupan masyarakat yang beragam, moderasi beragama bukan hanya tentang menengahi perbedaan, tapi juga tentang bagaimana membangun kerukunan dan menumbuhkan cinta kemanusiaan. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dan sangat kompeten untuk membahas tema ini. Beliau adalah penyuluh agama Islam, yakni Bapak MC Mifrahul Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gus Hana mungkin ingin menyapa Sobat Bagus terlebih dahulu, silakan. Hai sahabat Bagus, perkenalkan saya MC Mifrahul Hana. Alhamdulillah kemarin saya mendapatkan juara di PNS Award tahun 2025. Mohon doanya semoga tahun ini juga bisa membawa nama baik Kudus dalam lomba Harmony Award 2025. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Jadi Bapak Hana, Gus Hana ini merupakan seorang penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus ya. Dan di tahun ini beliau sudah mendapatkan penghargaan yakni PNAIS Award 2025 khususnya di bidang moderasi beragama. Begitu Bapak ya? Ya, betul. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang PNAIS Award-nya, mungkin Gus Hana ingin menceritakan sedikit apa yang melatar belakangi seorang Gus Hana ini memilih karir menjadi seorang penyuluh agama Islam. Silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, saya mulai tahun 2017 dilantik menjadi penyuluh agama non-PNS dan kebetulan saat itu saya pengen berkhidmah. Kebetulan saat itu saya pengen berkhidmah untuk masyarakat. Dan mulai tahun 2017 saya membuat buku terkait moderasi beragama. Karena penyuluh agama Islam adalah garda terdepan kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Berawal dari hal itu, saya membuat buku sejak tahun 2017 dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai tahun 2025 sudah mencetak karya buku sebanyak 21 buku. Karya saya sendiri dan alhamdulillah sudah kita ISBN-kan. Dan ini adalah wujud saya khidmah kepada kantor Kementerian Agama melalui penyuluh agama Islam. Baik, menarik sekali. Jadi untuk Pak Hana sendiri ketika memutuskan untuk menjadi penyuluh agama Islam, ini fokusnya langsung ke moderasi beragama. Baik, di tengah masyarakat Kudus yang majemuk ini, Pak Hana, sebagai penyuluh agama, apalagi yang berfokus kepada moderasi beragama, apakah ada tantangan tertentunya? Boleh diceritakan? Kalau tantangannya banyak sekali, karena di zaman sekarang itu moderasi beragama menjadi trending di Kementerian Agama. Betul. Tantangannya adalah banyak hujatan, banyak fitnah, dijelek-jelekan sama orang lain. Itu tantangan paling berat. Tapi saya masih tetap tegar berkhidmah kepada masyarakat, apalagi ini adalah menjadi program unggulan dari Kemenak RI Jakarta. Yang mau gak mau kita harus menerangkan dan memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait moderasi beragama. Untuk mengatasi tantangan tersebut, mungkin Pak Hana sendiri ada trik atau cara khususnya tidak Pak? Ke masyarakat, bagaimana masyarakat ini mau atau memahami moderasi beragama? Apalagi seperti yang kita ketahui, tentu masyarakatnya itu tidak hanya satu generasi kan, ada beberapa generasi juga. Bagaimana cara yang Pak Hana terapkan? Kalau yang saya terapkan di lapangan adalah yang pertama kita membuat forum diskusi, di mana di situ kita terangkan bagaimana sejatinya moderasi beragama. Insya Allah, alhamdulillah dengan forum ini masyarakat yang dulunya menghujat, memfitnah, ketika kita terangkan terkait moderasi beragama, dan alhamdulillah beliau paham betul terkait moderasi beragama. Yang kedua adalah dengan media dakwah buku yang saya buat, yakni tokoh-tokoh moderasi beragama. Ini adalah sebagai suri toladan bagaimana kita bisa meniru akhlak para tokoh moderasi beragama di Kabupaten Kudus yang bisa kita tiru akhlaknya terkait moderasi beragama. Jadi alhamdulillah dari 21 buku itu banyak tokoh-tokoh moderasi beragama yang perlu kita contoh untuk kita terapkan di masyarakat dan di lapangan. Baik.
Di lapangan sendiri, Pak Hana, untuk Pak Hana mungkin ada melihat bagaimana atau apakah ada cara khusus gitu, bagaimana menerapkan kerukunan beragamanya, apalagi misalnya merangkul generasi muda, Pak. Seperti yang kita tahu kan, keberagaman itu mungkin kalau orang-orang tua mereka punya pemahaman tersendiri gitu loh. Namun kan yang masih banyak bertanya-tanya itu tuh generasi muda biasanya, Pak Hana. Pak Hana sendiri bagaimana mengatasinya? Kalau yang generasi muda itu lebih banyak kita itu terjun ke lapangan langsung, artinya individu-individu. Karena anak muda itu kalau di sistem dibuat sebuah forum itu terkadang orangnya agak sungkan untuk berbicara. Tetapi ketika kita bisa terjun ke lapangan, ke rumahnya masing-masing, kita menerangkan terkait moderasi beragama, alhamdulillah itu langsung menyentuh kepada hati masyarakat, wabil khusus kepada seorang pemuda. Karena mengeluk hati pemuda itu agak sulit ketika kita hanya di dalam satu forum. Tapi insya Allah ketika kita datang ke rumahnya satu persatu, dari mulai si A, si B dan seterusnya, insya Allah akan lebih mengena dan dia lebih paham terkait moderasi beragama. Baik. Jadi memang butuh pendekatan khusus bisa dibilang. Betul, begitu ya. Iya. Tidak hanya di forum besar yang sifatnya kurang intimasi atau kurang kedekatan. Jadi generasi muda ini perlu pendekatan khusus agar mereka tuh dapat tersentuh gitu ya. Secara langsung. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya Pak, setelah perjalanan panjang Pak Hana atau Gus Hana dari tahun 2017 menjadi penyuluh yang non PNS, sampai akhirnya menggaungkan atau menyerukan tentang moderasi beragama. Juga Pak Hana tahun ini meraih penghargaan PENAIS Award 2025. Saya yakin tentu prosesnya tidak singkat. Mungkin Pak Hana bisa bercerita di balik penghargaan ini ada langkah-langkah apa yang sudah Pak Hana lakukan? Memang saya ikut event lomba di tingkat Jawa Tengah sudah lama ya, dari mulai tahun 2015 belum saya menjadi penyuluh agama Islam. Dulu meraih pemuda pelopor di Provinsi Jawa Tengah. Setelah tahun 2017 dilantik, lomba pertama kali yang saya ikuti adalah lomba penyuluh teladan mewakili Kudus di tingkat Jawa Tengah. Alhamdulillah di tahun 2018 saya mendapatkan juara 2 tingkat Jawa Tengah. Tahun 2019 alhamdulillah juga dapat juara 2. Di tahun 2023 saya ikut, ketika itu sudah menjadi PI Award ya. Saya nggak lulus karena nilai saya jelek di administrasi. Yang 2024 juara 2 lagi, yang ketiga kalinya. Alhamdulillah di tahun 2025 ini bisa meraih juara 1 tingkat Jawa Tengah dan alhamdulillah bisa lolos juara 1 PENAIS Award tahun 2025 di Jakarta itu. Wah, luar biasa sekali. Berarti prosesnya memang tidak singkat. Bisa dibilang hampir 1 dekade, Pak ya? 1 dekade, ya, betul. Luar biasa sekali. Jadi mulai dari saat itu masih jadi pemuda, belum jadi penyuluh, namun sudah memiliki keinginan untuk berkontribusi dengan mengikuti lomba-lomba tersebut. Oke, betul, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Di balik perjuangan tersebut, apakah ada tokoh yang menginspiratif atau harapan apa yang Pak Hana pegang saat mengikuti lomba-lomba tersebut? Pegangan saya adalah bahwa kita di Kudus adalah santri Kanjeng Sunan Kudus dan Sunan Muria, di mana di situ beliau berdua selalu menekankan terkait moderasi beragama. Wabil khusus Kanjeng Sunan Kudus yang selalu mengedepankan toleransinya, sehingga kita bisa lihat bangunan menara itu ada artefak yang bermodel seperti agama Hindu-Buddha. Dan di dekat menara pun juga ada kelenteng yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Jadi yang menjadi motivasi adalah dari figur Kanjeng Sunan Kudus dan Kanjeng Sunan Muria. Baik, jadi untuk yang melatar belakangi mengapa dari awal memilih moderasi beragama tidak terlepas dari kedua tokoh tersebut, begitu Pak ya? Ya, betul. Luar biasa sekali. Untuk Pak Hana sendiri, apa makna ataupun arti penghargaan PENAIS Award tingkat nasional ini, Pak? Kalau bagi saya adalah penghargaan ini adalah merupakan semacam ilmu yang harus ini adalah semacam ilmu yang harus kita terapkan di lapangan. Karena tanpa ilmu yang kita awali dari
awal tidak akan bisa menjadi harum nama kita. Tidak artinya tidak serta-merta penghargaan itu adalah sebagai sebuah kebanggaan, bukan, tapi ini adalah membawa marwah. Kalau kita sebagai pegawai di Kemenak Kudus, kita membawa marwah di Kemenak Kudus untuk membawa nama baik Kemenak Kudus dan juga membawa nama baik Kabupaten Kudus serta Provinsi Jawa Tengah. Jadi sehingga banyak orang yang termotivasi bagaimana cara kita untuk bisa menerapkan ilmu di masyarakat terkait moderasi beragama yang kita lakukan sehari-hari di lapangan. Baik. Jadi bisa dikatakan prestasi itu tidak hanya menjadi suatu kebanggaan namun juga sebagai amanah baru, begitu Pak ya. Bagaimana dengan meraih PENAIS Award tahun ini dalam kategori moderasi beragama, Pak Hana semakin memiliki tanggung jawab untuk menerapkannya dan memastikan bahwa masyarakat binaan Pak Hana ini mampu menangkap nilai yang ingin Pak Hana sampaikan. Baik, luar biasa sekali. Untuk Pak Hana sendiri dalam rangka membumikan moderasi beragama khususnya di Kabupaten Kudus sendiri, apakah ada langkah-langkah yang saat ini mungkin sedang dilakukan dan kedepannya apa harapan kedepannya begitu? Kalau yang saya bawa ketika saya lomba adalah yang pertama adalah buku ya. Yang pertama adalah kita membawa buku moderasi beragama itu yang sebanyak 21 buku itu. Alhamdulillah dari semua buku itu adalah menjadi program saya dengan membuat sebuah aplikasi Sigandrung, yakni adalah konsultasi moderasi beragama dan prestasi buku pejuang agama, di mana di situ adalah konsultasi online terkait moderasi beragama dan ada buku bacaan yang bisa kita baca dan bisa menjadi suri teladan bagi masyarakat di Kudus khususnya untuk kita mencontoh terkait moderasi beragama. Alhamdulillah dari dua bukti itu, alhamdulillah Kudus ditetapkan sebagai lokasi prototipe kampung moderasi beragama di Provinsi Jawa Tengah. Mohon doanya, alhamdulillah ini baru proses pembangunan di Tanjung Karang, baru tahap pembuatan master plan yang insya Allah di pembangunan ikon kampung moderasi beragama di Kudus ini ada situs-situs beragama yang akan kita bangun. Dari mulai yang pertama adalah pendopo besar yang kita buat untuk kajian umum semua agama. Jadi nanti bisa tersentral di lokasi tersebut dan akan kita bangun museum-museum dari 6 agama itu. Dari mulai agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Dan mudah-mudahan nanti program ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa kita bangun mulai tahun 2025 ini dan bisa berkelanjutan di tahun 2026 ini sehingga Kudus menjadi kabupaten yang tersohor dalam moderasi beragama. Luar biasa sekali. Jadi memang sudah ada planning panjang ke depannya begitu Pak ya. Memang sudah Kudus ditetapkan sebagai kota kampung moderasi beragama di Jawa Tengah dan saat ini sudah proses pembangunannya. Proses pembuatan master plan dulu. Baik, proses pembuatan master plan. Jadi memang bisa dikatakan mimpi ataupun upaya untuk membumikan moderasi beragama ini masih berlanjut dan akan terus berlanjut ke depannya. Insya Allah. Insya Allah begitu ya. Baik, luar biasa sekali. Kembali lagi kepada peran Pak Hana sebagai penyuluh agama Islam saat melakukan penyuluhan tentang moderasi beragama khususnya. Apakah Pak Hana pernah mengalami situasi atau ada konflik begitu Pak di lapangan dan bagaimana Pak Hana menghadapinya? Begitu. Kalau konflik itu banyak semestinya. Antara lain di situ pernah terjadi pembangunan gereja Batak. Gereja Batak itu beda dengan gereja Katolik sama gereja Protestan. Itu ada orang Batak yang membuat gereja sendiri, tapi ditolak oleh pemerintah dan orang Katolik sama orang Protestan. Yang kedua, konflik terkait penggabungan tempat pemakaman Islam dan non-Islam. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan memisahkan makam orang Islam dengan orang non-Islam. Alhamdulillah juga clear. Baik. Gitu. Jadi ada konflik-konflik keagamaan yang memang itu nyata terjadi di lapangan. Betul gitu ya? sekali. Baik. Dan untuk penyelesaiannya pun mungkin melibatkan pihak lain juga begitu Harus Pak? Melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pemeluk agama yang lain. Baik. Jadi caranya berupa musyawarah Musyawarah mufakat untuk
mengambil satu keputusan yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Jadi disitulah hadirnya peran penyuluh begitu ya untuk menengahi konflik-konflik tersebut. Sebelum kita menutup perbincangan yang luar biasa ini, Pak Hana, untuk Pak Hana sendiri apakah ada pesan khusus untuk sesama penyuluh kah atau mungkin masyarakat binaan Pak Hana tentang bagaimana seharusnya kita menerapkan moderasi beragama dan apa singkatnya moderasi beragama itu agar bisa sampai ataupun mudah diterima oleh kita begitu? Kepada semua masyarakat di Kabupaten Kudus, jadi moderasi beragama itu adalah seimbang. Jadi bukan kita itu mana moderasi beragama itu bukan kita artinya mengunggulkan satu agama, bukan. Jadi moderasi beragama adalah di tengah-tengah. Jadi kita tidak memihak satu agama lain, bukan, tapi kita saling menghormati antar agama satu dengan agama yang lain. Terkadang banyak pemahaman itu moderasi beragama itu dikira kita pindah akidah, itu salah. Jadi moderasi beragama itu adalah wujud kita menghormati agama. Kalau saya sebagai agama Islam, saya harus menghormati agama Kristen, Katolik, Buddha. Tidak ada sekat-sekat antar satu dengan yang lain. Ketika kita umat Islam ada acara di gereja, ya kita ikut di gereja itu tidak masalah. Ketika kita hanya sebatas sebagai menghormati agama lain. Yang paling penting adalah jangan sampai kita merubah akidah kita sesuai dengan agama yang lain. Itu artinya itu. Jadi dan yang terakhir mohon doanya di tahun 2025 ini saya mendapatkan amanah dari FKUB dan Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Kudus untuk mengikuti lomba Harmony Award yang kebetulan ini adalah merupakan salah satu produk dari moderasi beragama di tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 ini bisa terwujud dan Kudus bisa menjadi juara satu Harmony Award di tingkat nasional tahun 2025. Baik. Amin, amin. Semoga ya Pak ada prestasi-prestasi selanjutnya. Amin. Terakhir nih Pak Hana, seperti yang kita tahu bahwa Kementerian Agama ini punya yang namanya program Asta Protas, namun dikemas dalam Asta Cinta. Untuk Pak Hana sendiri, bagaimana tips mungkin ya untuk sesama penyuluh agar konsisten dalam meningkatkan kerukunan dan menjaga cinta kemanusiaan, Pak? Sesama penyuluh ataupun mungkin untuk teman-teman lainnya juga boleh. Kalau kita dalam menjalankan Asta Cinta itu memang terkadang masih agak sulit ya diterima oleh masyarakat. Jadi wabil khusus di moderasi beragama. Jadi terkadang itu ketika kita penyuluh agama Islam dekat dengan penyuluh agama Kristen misalkan, itu dikira kita saling ada intrik-intrik atau ada semacam berpindah haluan akidah. Padahal itu tidak. Padahal kita dekat dengan agama lain, dari Islam dekat dengan penyuluh agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, itu wujud dari cinta kita kepada negara, dan kita adalah menjadi abdi Kementerian Agama yang mau nggak mau kita harus menghormati, menghargai kepada agama lain. Jadi tidak berarti kita itu merubah akidah yang kita bawa di diri kita sendiri, bukan, tapi kita adalah menciptakan kerukunan umat beragama dengan cinta kepada semua masyarakat, wabil khusus cinta kepada orang yang berbeda agama tanpa ada perbedaan suku, ras, budaya, dan tidak ada sekat antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Baik. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa untuk menjadi penyuluh yang baik ataupun penyampai pesan begitu, kita tidak boleh membeda-bedakan agama satu dengan agama lain tanpa memandang bulu suku, ras gitu ya, termasuk agama. Jadi demikian bagaimana agar peran penyuluh itu hadir dari hati begitu Pak ya, tanpa membeda-bedakan aspek-aspek tersebut. Baik, jadi inti dari perbincangan kali ini adalah banyak sekali pesan yang bisa diambil dari yang disampaikan oleh Pak Hana, bagaimana langkah yang beliau ambil sejak lama, hampir 1 dekade untuk membumikan moderasi beragama khususnya di Kabupaten Kudus ini, dan juga bagaimana langkah yang beliau ambil untuk menyebarkan nilai-nilai kerukunan dan cinta kemanusiaan sesuai dengan program prioritas Kementerian Agama Asta Protas yang dikemas dalam Asta Cinta.
Luar biasa sekali, demikian podcast pada pagi hari ini. Terima kasih Gus Hana atas waktunya. Sami-sami. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali di Insya podcast Allah. Si Bagus. Kita tunggu prestasi gemilang lainnya dalam Harmony Award tahun ini ya. Amin. Baik, itu dia Sobat Bagus podcast pada hari ini. Semoga hal-hal baik dapat diambil dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.